Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Soimah. Kalian bisa memanggilnya dengan Imah. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan membahas materi ajar dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Materinya adalah iman kepada Allah dan subtemanya adalah Asmaul Husna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk materi kali ini adalah dengan tema Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan subtema adalah tentang Al-Asma'ul Husna. Sebelum mempelajari materi ini, alangkah lebih baiknya kalian juga mengetahui tujuan dari pembelajaran dalam mempelajari materi ini. Pertama adalah meyakini bahwa Allah adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis makna dari Al-Asma'ul Husna. Materi selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang keempat, menyajikan hubungan makna-makna Al-Asma'ul Husna. Oke, baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian Al-Asma'ul Husna. Apakah kalian ada yang tahu apa arti dari Al-Asma'ul Husna? Oke, baik. Al-Asma'ul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Al-asma merupakan jamak dari kata ismi yang berarti nama, dan husna berarti baik lagi indah. Lalu, apa pengertian dari Al-Asma'ul Husna? Al-Asma'ul Husna berarti adalah nama-nama yang baik bagi Allah lagi indah. Selanjutnya, mengenai dalil tentang Asma'ul Husna ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun, yang artinya adalah, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalil selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma' mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Baik, tentunya kalian sudah tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik lagi indah. Namun, kali ini kita akan membahas hanya 7 dari nama yang baik lagi indah itu. Pertama, yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya.
Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Infitar ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Al-Karim dimaknai Maha Pemberi karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkannya, melainkan meliputi segala hal. Selanjutnya akan kita bahas tentang makna al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala al-mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Hal ini juga dituangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wahum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Mengamalkan dan meneladani al-asmaul husna al-mu'min artinya bahwa seseorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Al-asmaul husna selanjutnya adalah al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun yang terbengkalai. Hal ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Dengan demikian, orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sikap malas. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa taala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil. Selanjutnya, al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya.
kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Selanjutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa berarti yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan atau maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Sadaqallahul azim. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang yang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang yang beriman. Baiklah, dilanjutkan dengan Al-Adal. Al-Adal artinya maha adil. Maksudnya adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 115 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Yang artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-adal berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adal karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap
keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Kemudian yang terakhir adalah al-akhir. Al-akhir yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang mengesahkan al-akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala sesuatu kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya, karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke haribaannya semata. Wallahu a'lam bishawab. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, kita wajib pula menerapkan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tersebut ke dalam kehidupan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Apakah di antara kalian ada yang tahu bagaimanakah cara menerapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan? Oke, baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penerapan sikap al-asmaul husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti al-karim, menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai berbagi, membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Contohnya seperti ini. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kota amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan, atau menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Nah, selanjutnya, bagaimanakah menerapkan sikap al-mu'min dalam kehidupan? Oke, baik. Yaitu menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Selanjutnya, bagaimanakah caranya kita menerapkan sikap bertawakal kepada Allah? Yang pertama adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Nah, bagaimanakah menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian seperti dalam Al-Matin? Pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Selalu kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Nah, seorang pemimpin yang berkarakter memiliki sifat al-jami, bagaimanakah? Nah, pertama adalah pemimpin yang mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Kemudian rajin melaksanakan sholat berjamaah.
hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah dia penerapan dalam sifat al-jami. Selanjutnya, menerapkan sikap al-adal, berlaku adil, yaitu tidak memihak atau membela orang lain yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana menerapkan sikap al-wakil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Salah satunya dengan meneladani bahwa selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Lalu meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, tawuran, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk pada akhir dari pembelajaran kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah semakin kita mempelajari al-asma husna beserta arti maupun bentuk pengamalannya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari asma husna ini, sehingga menjadikan kita sebagai manusia yang selalu dekat dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mengakhiri materi kita kali ini, saya memiliki pertanyaan. 1. Bagaimana cara kita meneladani al-asma husna al-karim? Yang kedua, jelaskan manfaat dari meneladani al-asma husna al-wakil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.